Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadratul Mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz ingkang kaula taati, dumateng para rawuh, para hadirin ingkang kaula mulyakaken. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kaula kalih panjenengan sami nikmat, rahmat, hidayah saha taufikipun sehingga kaula kalih panjenengan sami saged kepanggihan wonten majelis menika. Mugi-mugi rawuh kaula kalih panjenengan sami ndadosaken manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kaula mulyakaken, nuwasil kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam sampai pada hikmah yang ke-8. Monggo ada yang mau bantu baca? Bismillahirrahmanirrahim. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. تنوعت, beragamnya ajnasul a'mal, berbagai macam amal itu litanawwi waridatil ahwal, lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap di dalam hati manusia. Amal itu beragam karena beragamnya keadaan yang menyelinap di dalam hati manusia. Al-a'malu suwarun, amal itu merupakan gambaran kerangka qaimatun, kerangka atau jasad yang tegak. Wa arwahuha, dan ruhnya ialah wujudu sirril ikhlas fiha, adanya keikhlasan yang melekat pada jasad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ruh dari amal itu adalah ikhlas. Ruh dari amal adalah ikhlas. Amal tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlasnya juga semakin tinggi. Ya. Ikhlas itu tidak hanya di awal perbuatan. Jadi ikhlas itu di awal ya ikhlas, saat berproses itu juga dijaga tetap keikhlasannya, selesai beramal juga tetap ikhlas. Gitu. Jadi ikhlas tidak hanya di awal saja, tapi ikhlas ini tetap dikawal sampai kita ini menyelesaikan kebaikan. Bagaimana gambaran orang ikhlas itu? Ya. Orang ikhlas itu seperti minum air putih. Gimana, Dan? Orang ikhlas itu seperti minum air putih. Bening, tidak ada campurannya. Kalau ada campuran kerikil, sampean gelem ngombe? Tidak mau kan?
Ya. Ada warna yang berbeda, kok iki gak bening rada buta. Sampean gelem ngombe? Ya. Jadi orang ikhlas itu seperti itu, bening. Tidak ada campurannya. Ya, enak diminum, segar gitu. Itu orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu buah latihan yang panjang. Buah latihan yang panjang. Semakin yakin ke Allah, semakin dalam ilmu agama, semakin apa? Ikhlas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita ini seperti napa? Akar tanaman. Gini badan. Pohon mangga di depan rumahnya Pak Hisam ini, di antara semua ya bagian dari tanaman itu yang paling penting apa? Yang paling penting apa? Akar. Akar itu yang paling penting karena dia mencari saripati tanah, mencari zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman, diserap, kemudian dia angkut naik ke pohon, naik ke batang gitu. Dia angkut naik ke batang. Ya. Dari akar ini zat-zat diserap naik ke pohon, kemudian tumbuh daun, memanjang pohonnya, meninggi pohonnya. Ya, tumbuh kemudian apa? Bunga-bunga berubah menjadi buah yang kecil, buah pentil kemudian berubah membesar, matang bermanfaat. Maka yang disebut apa? Pohon. Ini apa nih? Oh, ini buah mangga. Yang dipuji siapa? Buahnya. Oh, ini buah mangga. Enak ya. Manis buah mangga ini. Padahal dari rangkaian pohon itu mulai atas sampai bawah yang paling berjasa siapa? Akar. Jadilah kita seperti akar. Bermanfaat tetapi tidak mau menonjol. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau membagi ikhlas itu menjadi 3. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, beliau menyampaikan ya, wal martabatu tsalitsah. Tingkatan ikhlas yang paling rendah itu apa? Ayyamalallaha, seseorang beramal untuk Allah, liyu'tiyahu haddan, agar diberi bagian. Liyu'tiyahu haddan. Enten tiyang niku napa? Amal, tapi amalnya itu dengan niatan dia ingin mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, mendapatkan nikmat dari Allah. Apa? Dunyawiyan. Ingin mendapatkan dunia. Katausi'atir rizki, seperti dilapangkan rizkinya. Wadaf'il mudhiyat, dan terhindar dari bahaya. Apa salah seperti ini? Beramal supaya mendapatkan keluasan rizki? Tidak. Karena memang Allah mengajarkan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita hitung-hitungan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang sedekah itu seperti satu biji yang tumbuh. Kemudian tanaman itu berubah menjadi 7 batang. Tiap-tiap batang ada 100 biji. Itu pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan lebih dari 700. Jadi satu biji menjadi 700 kebaikan. Dan masih lebih banyak lagi berbanding lurus tingkat keikhlasan. Ya. Bisa berlipat-lipat. Bisa satu biji menjadi 1000, bisa satu biji menjadi 10.000, bisa satu biji menjadi 100.000, bergantung tingkat keikhlasan. Ini tingkat ikhlas yang paling rendah.
Sholat duha, kepingin apa? Rezekinya lancar. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena perintahnya begitu. Kepingin rezekinya lancar tiap malam membaca Al-Waqiah. Boleh nggak? Boleh. Ibnu Abbas begitu. Aku tidak takut anakku miskin. Aku sudah sampaikan kepada anakku apa? Untuk tiap malam membaca surah Al-Waqiah. Boleh seperti itu. Ya. Kepingin derajat yang mulia di dunia, sholat tahajud. Sholat tahajud, kepingin derajat yang tinggi. Sholat tahajud. Boleh seperti itu. Ya. Allah menjanjikan maqamam mahmudah. Derajat yang mulia. Boleh seperti itu. Boleh. Tapi ini tingkat ikhlas yang paling rendah. Ya, ingin mendapatkan sesuatu. Rezeki ini luas, usaha sukses. Bangga apa? Salat duha. Diakai salat duha. Ya. Tidak apa-apa. Ini tapi tingkatan ikhlas yang paling rendah. Menginginkan dunia. Ya. Mulai wis tambah dunianya, wis akeh dunyane bingung ngature apa? Kayak siapa? Ditakutkan kayak siapa? Sa'labah. Kayak apa? Sa'labah. Di zaman Rasulullah itu ada Sa'labah. Ya. Minta kaya sama Rasulullah, didoakan. Sudah kamu bagus begini. Habis sholat meluwayu. Habis sholat meluwayu. Jadi Rasul, Sa'labah ta'al. Labbaik ya Rasulullah. Aku ndelok kowe kok bar sholat meluwayu. Ya Rasulullah, baju yang aku pakai sholat ini ditunggu istri saya di rumah untuk dipakai sholat. Coba, baju untuk sholat aja. Berdua, coba bayangkan. Ya. Doakan aku kaya ya Rasul. Sudah, kamu bagus begini. Kamu bisa jamaah sholat, kamu bisa ke masjid, kamu bagus. Enggak ya Rasul, maksud saya begini. Jadi kalau saya ini kaya, mulai ngaturnya. Mulai apa? Ngatur. Padahal rezeki itu semua sudah takdir sama Allah. Mulai ngatur. Enggak ya Rasul, kalau saya ini kaya, nanti saya itu banyak sedekah. Saya itu nanti kontribusi ke dakwah, saya kontribusi ke masjid, saya kontribusi ke perjuangan itu. Didoakan sama Rasul, karena yang doa Rasul tembus. Padahal dunia itu menurut Rasulullah kecil sekali. Ad-dunya jifah. Rasulullah itu kalau jalan-jalan ke kampung-kampung dalam Madinah, ketemu sampai sama apa? Bangkai kambing, kupingnya putus. Bangkai kambing, kupingnya putus. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai ini? Siapa yang mau beli kambing yang mati ini? Enggak ya Rasul, bagaimana mungkin kami mau beli? Ini kambing sudah mati. Kambing sudah mati, kupingnya putus. Kalau begitu, wes duit ana 1 dirham aja. Enggak ya Rasulullah. Enggak ada yang mau. Kalau gitu ambil ya. Enggak ya Rasul, ini sudah jadi bangkai. Ya. Hidup aja enggak mau ada yang beli, wong telinganya putus. Kata Rasul, itulah dunia. Dunia itu jifah, dunia itu bangkai. Ya. Kalau seandainya dunia itu berharga, kata Rasulullah, maka 1 tetes air itu tidak Allah halalkan untuk diminum oleh orang-orang kafir. Karena dunia tidak berharga. Ya. Dunia ini buat orang yang beriman mestinya hanya sekedar kebutuhan supaya perut kita tegak, badan kita tegak, kita bisa ngibadah ke masjid, itu aja. Jangan sampai berlebih, nanti diatur sama dunia, ruwet. Ziyadatud dunya nuqsan. Bertambahnya dunia itu yakin boten semakin kurang atau semakin cukup? Ayo tak takoni. Tambahnya dunia, sogene kaya ngopo semakin tamak. Dan dia semakin sibuk. Sibuknya itu dia diperalat oleh dunia sehingga dia jauh dari Allah. Ini bahaya.
Maka kalau orang ibadah tujuannya dunia, ya dia ikhlas, tapi ikhlasnya tingkatannya terendah. Ikhlas tingkatan yang lebih tinggi lagi, ayya'malallaha liyutiyahu khudud al-ukhrawiyah kal bi'adi anin nari wa tikhalihil jannah bitam'ihimi bi anwa'i maladhiha. Dia beramal untuk Allah agar diberi bagian di akhirat nanti. Ini ikhlas yang lebih tinggi. Beramal untuk akhirat supaya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Ini ikhlas yang lebih tinggi dari yang tadi. Jadi orang ini pinginnya akhirat aja. Pinginnya swarga. Apa salah? Benar. Ini tapi ikhlas yang paling, yang tingkatan kedua setelah yang terendah tadi. Jadi cita-citanya pokoknya fokus akhirat aja. Oma masjid, oma masjid, oma masjid. Takoni sampean nyapa kok ibadah ngedumen sampean ibadah ya. Cung awak dhewe iki wis umure wis apa? Umure wis arepe madhep. Umure wis gak akeh. Wis dilungkas wong aku ya wis pensiun. Dilungkas ya wis pindah alam. Jadi fokusnya ke akhirat. Fokusnya ingin mendapatkan surga. Gak apa-apa cung, misalnya nggo dunya iki gak duwe omah apik. Meni ae no akhirat. Duwe omah apik ning ngene swarga. Ini orang beramal untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan surga. Ada seperti ini, ada. Jauh lebih hebat lagi orang yang ikhlas, topnya ikhlas adalah fa'a'la maratibil ikhlas, dan paling tinggi tingkatan ikhlas itu tasfiyatul amal an mulahadatil khalq. Dia memurnikan amal, memurnikan ibadah, memurnikan istiqomahnya dia an mulahadatil khalq, mendapatkan perhatian makhluk. Gak peduli menungso ngomong opo, gak peduli menungso koreksi kaya opo, gak peduli omongane menungso dibuli gak dibuli. Sudah ape dengan manusia ini? Amalan ikhlas yang tertinggi. Bi alla yuridu bi ibadatihi illa imtithali amrillah. Dia ibadah itu kepingin nyenengne Gusti Allah. Nyenengne apa? Gusti Allah. Gak peduli dunya, gak peduli akhirat, gak peduli swarga, gak peduli neraka. Pokoknya aku iki amal napa? Kepingin nyenengno Gusti Allah. Ini ikhlas yang tertinggi. Bagaimana mungkin di dalam hatinya yang cinta begitu kuat kepada Allah dan Rasulnya, cinta yang kuat ya untuk Allah dan Rasulnya, terus kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, kok kemudian Allah abai kepada dia? Tidak mungkin. Ini hamba yang istimewa. Ini hamba yang istimewa. Abai terhadap makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk, manusia makhluk, pujian manusia apalagi. Cacian manusia enggak hiro. Yang dihiraukan adalah bagaimana Allah senang dengan ibadahnya. Bagaimana Allah senang dengan dia. Bagaimana dia mendapatkan ridha Allah. Itu. Ya. Gak peduli dah. Gak mikir dunia. Dunia kalau sudah dengan orang seperti ini, dunia itu ngejar. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dunia ngejar. Sebab apa? Dia nyingkuri dunia. Sampean lek nguber dunia seperti halnya kita ini mengejar bayangan. Gini mboten? Sampean lek ngejar dunia seperti kita ngejar bayangan. Bisa mboten ngejar bayangan? Oh, enggak bisa kita. Tapi begitu sampean nyingkuri dunia, sampean nyingkuri bayangan, bayangan sing nguber sampean. Gini mboten? Orang ini khawasul khawas, tingkatan tinggi di dalam ilmu tasawuf. Ya. Tujuannya sudah Allah. Muasno ega apa? Di situ ada Allah.
Allah ini kok Masya Allah nyiptakne kok apik men. Ya Masya Allah. Ya. Lihat bunga di depan rumah ya Allah, indah sekali Engkau menciptakan. Bunga saja begini indah, apalagi Engkau ya Allah. Lihat anak kecil ya Allah, Maha Agung, Maha mempesona Engkau ya Allah, Maha sempurna menciptakan anak kecil yang begitu indahnya, nyenengke. Apalagi nanti di akhirat bertemu dengan Engkau ya Allah. Apalagi di akhirat ketemu dengan Engkau. Masya Allah. Apapun yang nampak itu kebesaran Allah. Apapun yang nampak keagungan Allah. Ya, apapun itu. Selalu dikaitkan dengan Allah. Dia sholat untuk Allah. Ya, ini Allah ridho enggak? Selalu begitu. Saya ini tidak datang ngaji, Allah ridho enggak? Awak kok rodok aras-arasan, kok rodok pilek, ngaji enggak? Gak ngaji enggak, Allah gak ridho ya Allah. Wong didekek kayak pilek wae kok ya gak ngaji ya Allah. Pirang tahun gak ngaji aku ya Allah. Begitu selalu dikaitkan dengan bagaimana Allah suka sama saya, bagaimana Allah itu perhatikan saya, bagaimana Allah menatap saya, bagaimana Allah hadir bersama dengan saya. Ya, itu selalu keinginannya begitu. Sehingga hatinya disibukkan dengan Allah, Allah, Allah. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah. Arepe nyekel panganan. Bismillah ya Allah. Ini karuniamu, ini rahmatmu ya Allah. Mau minum bismillah ya Allah. Ini nikmatmu ya Allah, ini rahmatmu ya Allah. Itu orang yang ikhlas, khawasul khawas. Ya. Ya. Bagaimana mungkin dunia gak katut gitu. Yang dia fokuskan hanya Allah, sementara dunia milik Allah. Masih cek bujang orang wedi gak payu. Jodoh di tangan Allah. Fokusnya hanya Allah saja. Wanita dalam genggaman Allah. Gak duit ya orang bingung. Gak duit ya orang bingung. Saya tadi buka media ya, ada salah seorang ustadz. Ya, sepertinya bukan di Jawa ya. Ustadz ini ya Allah, rumahnya kayu. Kayu nggak dipaku, ditaleni gitu loh. Ijo gitu rumahnya. Saya lihat ketika diwawancari dalam keadaan lapar, nggak punya apa-apa selain masak air hangat. Ya, rumahnya bukan gedek, kalau gedek itu masih bagus. Kayu kecil-kecil ditumpuk, iya bolong-bolong itu. Semua pintu rumahnya itu terbuat dari triplek yang diangkat dipindah. Gitu. Kalau tidur ditutupkan. Dan jauh dari masyarakat, di tengah sawah rumahnya. Sore ngajar ngaji anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang seperti ini Masya Allah. Hatinya itu sibuk dengan Allah. Bagaimana Allah cinta sama dia. Bagaimana Allah ridha sama dia. Abu Hurairah itu sahabat yang dalam hidupnya terkenal banyak lapar. Abu Hurairah. Tapi karena hikmah lapar itu, dia mampu menghafalkan hadis. Paling banyak sahabat yang mampu menghafalkan hadis itu sahabat Abu Hurairah. 5.374 hadis dia hafal. Ya. Semaput sering karena lapar. Ya. Ketika sholat gerakan-gerakan gesekan batu-batu di perutnya itu bunyi. Jadi batu-batu karena perutnya cekung, diisi batu-batu dikenditi, ngerti kendit? Kendit, kain, taleni gitu, terus dia sholat.
Lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali beliau ini semaput di masjid. Semaput di masjid, begitu semaput, dia remeng-remeng itu masih ingat, kepalanya itu diinjak oleh orang lain. Ojo gaya to kon iki. Ojo gaya. Katanya Abu Hurairah, wallahi aku gak gaya, aku iki luwe.